sih yang Bapak Ibu pikirkan jika melihat benda ini? Sapu yang sebagai fungsi utamanya untuk membersihkan lantai, dan sapu yang terdiri dari batang dan sikat halus di bawahnya. Tapi, apa yang terjadi jika kita memberikan sapu itu kepada anak kecil? Mereka dengan imajinasi luar biasanya akan menjadikan sapu menjadi hal-hal yang tidak biasa. Sapu di imajinasi mereka dapat berubah menjadi pesawat, kuda, pohon, dan banyak lagi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena anak membentuk pemahaman baru di kepalanya melalui imajinasi yang dibentuk dari elemen di sekitarnya. Menurut Vygotsky, secara psikologis, imajinasi dinyatakan sebagai kemampuan seorang individu untuk mengkombinasikan elemen. Melalui proses imajinasi inilah, anak akan memberikan makna baru pada suatu objek. Fokus anak tidak hanya pada perhatian objek, melainkan makna yang diberikan pada anak tersebut. Ketika anak bermain, anak sering terlihat berbicara sendiri atau sibuk membuat sesuatu benda hayalan dari tumpukan mainan mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa bermain dan berimajinasi pada anak sangat erat kaitannya. Tetapi kenyataannya seakan seperti menolak fakta ini. Kita dapat melihatnya melalui bagaimana kegiatan pembelajaran di PAUD terbentuk. Kegiatan belajar dan bermain seolah menjadi dua hal yang berbeda karena kegiatan pembelajaran berfokus pada hasil kognitif anak seperti kemampuan membaca, menulis, dan menghitung, yang disajikan dalam metode yang kurang menyenangkan. Penelitian telah membuktikan bahwa tuntutan dan ekspektasi berupa tekanan akademik ini dapat menimbulkan stres akademik yang cukup fatal bagi anak yang tengah berkembang. Lalu, bagaimana pembelajaran yang sebaiknya diwujudkan? Ibarat menanam pohon, kita harus memberikan air dan pupuk dalam takaran yang sesuai agar ia tumbuh kuat dan sehat. Begitu pula dalam memfasilitasi tumbuh berkembang anak, kita harus memberikan stimulasi yang sesuai. Penelitian telah membuktikan bahwa pengembangan imajinasi dalam kegiatan bermain akan memberikan stimulasi yang sesuai bagi anak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Vygotsky, melalui teori kultural historikal, pengembangan imajinasi melalui kegiatan bermain akan membentuk daya pikir kreatif yang akan menunjang berbagai aspek perkembangan anak. Pandangan teori kultural historikal mengembangkan kegiatan bermain yang tidak berfokus pada tahap perkembangan dan tahap usia anak, melainkan mengacu pada pandangan perkembangan bermain yang terkait dengan pengalaman dan lingkup interaksi sosial yang dimiliki anak untuk membentuk situasi main yang lebih bermakna. Kegiatan pembelajaran berbasis bermain yang fokus pada pengembangan imajinasi memposisikan anak untuk lebih menghadapi proses interaksi sosial dengan abstraksi simbol, pengetahuan konten, dan pemikiran yang dituntut dalam tahapan awal kemampuan membaca menulis. Situasi imajiner dalam teori kultural historikal merupakan space between the real world and the world of meanings. Teori ini dapat diimplementasikan melalui berbagai metode, salah satunya adalah bermain role-playing. Melalui metode role-play, guru menyediakan rancangan skenario dalam lingkup kesatuan imajinasi, kognitif, dan emosi anak dalam situasi bermain yang menghubungkan antara bermain dan belajar, di mana kegiatan bermain berkembang seiring berkembangnya pemikiran imajinatif anak. Sebagai contoh, seorang anak yang pemalu akan mengalami perkembangan karakter untuk menjadi lebih pemberani. Ketika ia memerankan karakter putri yang kuat dan berani, melalui peran putri ia belajar untuk mengatasi ketakutan dalam kehidupan nyata. Sesuai dengan teori zone proximal development yang dikembangkan menjadi teori dual or two positional oleh Christopher beriringan dengan konsep among yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana guru tidak hanya berada di depan tetapi juga dapat menempatkan diri di tengah ataupun di belakang anak. Melalui kedua teori ini digambarkan bagaimana pendidik memfasilitasi siswa dengan memposisikan dirinya pada setiap situasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa akan mendapatkan stimulasi dan lingkup yang sesuai untuk berkembang sesuai potensinya. Maka, guru memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan bermain yang sesuai melalui pengembangan imajinasi yang didasari oleh pembentukan interaksi sosial dan pemposisian guru di dalam ruang kelas. Nah, dengan demikian, penting bagi Bapak Ibu Guru untuk mampu memahami pentingnya pengembangan pembelajaran dengan imajinasi anak, sehingga pembelajaran di kelas bukan hanya memerdekakan anak, namun mencapai pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan poin SDGs keempat, yaitu pendidikan berkualitas.